semuanya, ketemu kembali dengan Miss Gita. Hari ini kita akan belajar mengukur berapa sih kapasitas paru-paru kalian. Jangan lupa nih buat anak-anak di sini ya untuk tetap subscribe channel YouTube Miss Gita dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga nih untuk tetap like, share dan juga komen supaya konten-konten YouTube Miss Gita selalu up to date ke depannya. Oke? Nah, kalian tahu nggak apa itu kapasitas paru-paru? Kapasitas paru-paru adalah kemampuan paru-paru dalam menampung udara saat bernapas. Nah, udara yang masuk dan keluar saat berlangsungnya pernapasan disebut udara pernapasan atau yang dikenal dengan nama volume udara tidal. Nah, volume udara tidal pada orang dewasa itu bisa mencapai 500 ml anak-anak ya. Nah, jika manusia menarik napas dalam-dalam, maka volume udara yang didapat bisa mencapai 1500 ml. Nah, ini yang disebut dengan udara komplementer. Nah, 1500 ml ini ya. Nah, jika manusia menghembuskan napas dengan kuat, volume udara yang dikeluarkan sekitar 1500 ml. Nah, ini yang disebut dengan udara suplementer. Nah, anak-anak harus bisa membedakan ya. Nah, meski manusia mengeluarkan napas sekuat-kuatnya, ternyata masih ada sisa udara loh di dalam paru-paru sebanyak 1500 ml. Nah, udara sisa di dalam paru-paru ini disebut dengan udara residu. Tujuan dari eksperimen kita adalah siswa dapat mengukur kapasitas paru-paru dengan cara yang sederhana dan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya kapasitas paru-paru. Gimana sih cara mengukur kapasitas paru-paru kita, anak-anak? Nah, supaya kita lebih paham, yuk sekarang kita melakukan eksperimen sederhana. Let's try! Nah, alat dan bahan yang bisa kalian siapkan adalah yang pertama 2 buah balon karet. Di sini Miss Gita menggunakan 2 balon karet yang berbeda warna, satu merah dan satu pink ya. Nah, setelah itu kalian juga bisa siapkan ini ya, namanya meteran kain ya, yang biasa digunakan untuk mengukur panjang kain. Kalau kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan tali rafia seperti Miss Gita ini, tapi harus nanti dikonversikan panjangnya menggunakan penggaris. Oke. Nah, langkah pertama adalah kalian duduk dengan posisi yang santai dan badan tegap, kemudian ambil napas dalam-dalam dan tiuplah balon dengan sekali hembusan. Nah, setelah diikat kita akan ukur nih ya, keliling dari balon tersebut menggunakan meteran kain atau kalian bisa menggunakan tali rafia. Kita ukur keliling balon dengan seksama. Coba yuk sekarang kita baca berapa ya. Oh, ternyata 58 cm. Nah, jika rafianya sudah kalian lilitkan ya, kalian juga bisa mengukurnya menggunakan penggaris seperti ini ya. Kita ukur panjang rafianya, ternyata sama 58 cm. Nah, sekarang cara yang kedua. Melompat-lompatlah atau berlari-lari di tempat sebanyak 30-50 kali. Kemudian kalian duduk dengan santai, ambil napas dalam-dalam dan tiup balon dalam 1 kali hembusan. Nah, ini contohnya. Nah, setelah itu kalian duduk dengan santai. Nah, ambil napas dalam-dalam, hembuskan. Kita bandingkan yuk. Berapa kelilingnya sebelum lompat-lompat sama setelah lompat-lompat? Apakah sama? Ya, keliling balonnya apakah mengalami penyusutan? Atau malah bertambah? Yuk kita lihat bareng-bareng ya. Berapa ya kira-kira
kita ukur lagi dengan seksama. Nah, jangan sampai longgar ya. Oh, ternyata 49 ya. Nah, kita ukur berapa panjangnya menggunakan rafia. Apakah sama? Nah, kita bandingkan. Bagaimana cara menghitung kapasitas paru-paru kita berdasarkan keliling balon yang sudah kita ukur? Nah, coba perhatikan perhitungan berikut ini. Dalam keadaan santai, keliling balon adalah 58 cm, sehingga kita bisa mengukur jari-jari balon menggunakan rumus keliling, yaitu 2 kali pi kali r, sehingga 58 sama dengan 2 dikali 3,14 dikali r. R akan ketemu 58 dibagi 6,28, sehingga jari-jari balon akan menghasilkan nilai 9,23 cm. Nah, dari jari-jari yang sudah kita temukan, kita akan mengukur volume balon. Bagaimana caranya? Volume balon menggunakan rumus volume bola, yaitu 4/3 dikali pi dikali r pangkat 3. Sehingga 4/3 dikali 3,14 dikali 9,23 pangkat 3 menghasilkan 3.292,1035 cm kubik. Sehingga dari perhitungan tersebut, kapasitas paru-paru kalian dalam keadaan santai adalah 3.292,1035 cm kubik. Nah, kemudian bagaimana kapasitas paru-paru setelah berlari-lari kecil atau melompat-lompat? Setelah melompat-lompat di tempat atau berlari-lari di tempat, maka balon menghasilkan keliling 49 cm. Nah, dengan keliling yang sudah diketahui ini, kita bisa menghitung jari-jarinya, yaitu dengan rumus 2 kali pi kali r. 49 sama dengan 2 kali 3,14 dikali r. Sehingga dari rumus ini kita bisa mengetahui jari-jarinya, yaitu 49 dibagi 6,28. Nah, dari sini jari-jari balon akan ketemu 7,80 cm. Nah, jari-jari yang sudah kita hitung tadi, kita masukkan ke dalam volume balon, yaitu 4/3 dikali pi dikali jari-jari pangkat 3. 4/3 dikali 3,14 dikalikan 7,80 pangkat 3. Sehingga hasil dari volume balon setelah melompat-lompat atau berlari-lari di tempat adalah 1986,80 cm kubik. Nah, berdasarkan eksperimen tersebut, mengapa nilai volume kapasitas paru-paru berbeda ya? Cobalah kemukakan alasan kalian. Thank you for watching kids and God bless you. See you next time. Bye.